Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rohmanoto. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai apa itu asam lambung atau GERD dan juga anxiety. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya bahwa saya ini pernah terkena GERD dan anxiety, teman-teman. Saya akan cerita bagaimana awal saya terkena dan bagaimana proses-proses yang terjadi dan bagaimana proses yang saya jalani selama masa penyembuhan. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, yang sedang menderita asam lambung, dari video ini saya akan membagi bagaimana proses yang baik dalam penyembuhan. Jadi sedikit cerita ya, awal saya terkena GERD itu pada 2018. Jadi ketika itu sedang ada banyak tugas dari kerjaan. Nah, jadi ceritanya lembur ya, lupa makan siang. Ketika lembur itu nggak makan nasi, tapi makan snack aja nih teman-teman. Dan ada salah satu minuman asam yang itu sebenarnya nggak boleh bagi lambung yang belum makan nasi. Nah, waktu itu nama minumannya ya, bukan berarti saya menjelekkan suatu merek dagang minuman, tapi memang minuman ini cukup berbahaya dan harus dihindari ketika perut kita sedang kosong. Ketika itu saya ini terkena asam lambung. Malamnya ketika tidur juga lupa makan, langsung tidur. Nah, paginya ketika bangun tidur itu kemudian mandi, nggak langsung sarapan. Paginya itu mandi, kemudian ketika mandi itu terasa kayak ada angin yang mendesak ke atas gitu ya. Biasanya ini sudah pernah juga terjadi sering ya kan, tapi seiring berjalannya waktu hari mulai siang itu dia hilang perasaan seperti itu. Kemudian setelah saya itu berangkat kerja nggak sarapan lagi, terus kesalahan besar saya yang nggak sarapan terbiasa. Dan saat itulah sampai di kantor saya pun merasa sesak. Setelah merasa sesak itu saya benar-benar nggak tahan lagi, udah minum air hangat tapi tetap merasa sesak, nafasnya tetap terasa sesak seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya dibawa teman ke rumah sakit dan ditanya sama dokternya, bapak sebenarnya kena asam lambung ini, katanya. Bapak kebiasaan nggak sarapan ya? Kemudian saya jawab, ya saya sering tidak sarapan, makan tidak teratur. Nah, jadi dokternya jelasin kepada saya bahwa asam lambung ini berpengaruh kepada 3 hal. Yang pertama, pola makan, yang kedua pola pikir, yang ketiga pola hidup. Nah, kalau pola makan tidak benar, pola pikir yang sering stres, pola hidup juga seperti itu ya, jam tidurnya tidak teratur. Nah, itu bisa memicu seseorang gampang terkena asam lambung, teman-teman. Jadi singkat cerita, awalnya saya itu ketika masih sekolah dan kuliah dulunya juga suka makan mie instan. Nah, ini tadi kata dokternya itu juga penyebab. Dia tidak langsung efeknya, ketika kita sudah lama berpuluh-puluh tahun atau beberapa tahun kemudian baru terasa efeknya pada diri kita. Nah, jadi teman-teman ya, bagi mahasiswa atau siswa yang sibuk banyak tugas, itu sebaiknya dikurangi makan mie instannya ya. Jangan lupa kita terus perbanyak makan buah supaya keseimbangan gizi pada diri kita yang rata-rata anak kos ini ya, yang mahasiswa ini terpenuhi. Itu saran saya teman-teman ya. Kemudian itu penyebabnya, kalau kita sudah terkena asam lambung ini nggak bisa lagi yang istilahnya makan yang terlalu pedas, semua harus dikontrol. Pada video berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana apa itu 3P ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Selain 3P tadi, kita juga harus memperkuat spiritual kita ya, kepada kepercayaan kita masing-masing. Misalnya bagi yang beragama Islam itu ya, penyakit itu merupakan kadang sebuah teguran dari Allah ya, atau dari Tuhan kita, bahwa kita selama ini tidak memperhatikan diri kita. Nah, dari penyakit ini mungkin Allah menegur kita agar kita lebih disiplin lagi,
dalam menjaga apa yang diamanahkan kepada diri kita. Tubuh kita, diri kita ini juga amanah dari Allah untuk dijaga dengan baik. Jadi kita terkadang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas bagi yang mahasiswa atau siswa. Nah, terkadang kita lupa juga untuk makan secara teratur, menjaga pola pikir, dan pola hidup kita juga terganggu, sering begadang. Jadi setelah saya balik dari rumah sakit itu teman-teman, itu benar-benar saya nggak bisa beraktivitas sama sekali lagi selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu saya di rumah aja, makan itu makannya seperti bubur, nasi yang seperti bubur dengan sayur-sayuran. Dan itu benar-benar sulit sekali dijalani karena kita sudah terbiasa makan sambal, makan gorengan, kita terbiasa ya kan. Nah, setelah kena GERD itu kita nggak boleh sama sekali makan seperti itu sampai benar-benar sembuh. Nah, setelah seminggu itu yang keluhan yang saya rasakan itu seperti dada yang terasa sesaknya sampai ke punggung gitu ya. Nah, itu juga salah satu gejala GERD atau asam lambung ya teman-teman. Kemudian kita juga bakal merasakan itu seperti perut kita itu sebenarnya kita lapar, tapi yang kita rasakan di tangan kita seperti kesemutan. Nah, jadi memang kalau teman-teman ada merasakan seperti itu gejala-gejala GERD ini ada banyak teman-teman ya. Makanya kalau mentor-mentor GERD itu mengatakan seperti istilahnya penyakit 1000 umat ya. Karena yang dirasakan itu banyak. Terkadang ada yang mengira bahwa dirinya itu terkena serangan jantung. Dan saya sampai di rumah sakit itu diperiksa jantungnya sama dokter dan aman. Ternyata GERD. Nah, itu gejalanya mirip. Kemudian yang dirasa itu banyak sekali ya. Lidah kita terasa asam, perut terasa kembung. Nah, sebaiknya periksakan ke dokter. Kalau dokter mengatakan asam lambung, nah maka teman-teman bisa ikutin cara-cara saya dalam tahap penyembuhan ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.